Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Duratul Awaliyah dan rekan saya Yulena Komalasari, mahasiswa Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai prosedur penilaian pembelajaran pendidikan inklusif pada mata kuliah pendidikan inklusif. Pada materi kali ini, kami akan membahas 5 poin. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penilaian. Bagaimana teknik dan penilaian pembelajaran pendidikan inklusif. Bagaimana langkah-langkah penilaian pembelajaran pendidikan inklusif. Dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama, apa sih pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam suatu lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama atau cara yang baku, agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Semisal, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur keluar sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Lebih tepatnya, kata ini diidentifikasikan sebagai rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk, atau sebuah akibat. Prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tapi juga difokuskan pada proses pembelajarannya. Terdapat beberapa teknik penilaian pendidikan inklusi yang dapat digunakan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian tertulis, ada penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Di sini ada teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut ada observasi perilaku, ada pertanyaan langsung, dan ada laporan pribadi. Observasi perilaku. Observasi perilaku, anak pada umumnya menunjukkan kecenderungan anak dalam suatu hal. Misalnya, anak yang biasa membolos sebagai kecenderungannya, anak yang suka melanggar tata tertib sekolah. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didik yang dibinanya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan harian khusus atau tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Contohnya ada format buku catatan harian. Selanjutnya, ada pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung kita juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap anak berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan sekolah yang menerima anak kebersulitan khusus? Berdasarkan jawaban dan reaksi yang ditampilkan, dalam memberi jawaban dapat dipahami sebagai sikap peserta didik itu terhadap suatu objek. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam penilaian sikap dan membina peserta didik. Selanjutnya ada laporan pribadi. Laporan pribadi melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, suatu keadaan, atau hal yang menjadikan objek sikap. Misalnya,
peserta didik diminta menulis pandangannya tentang anak kebutuhan khusus. Dari ulasannya yang dibuat oleh peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. Selanjutnya, ada penilaian tertulis. Dalam penilaian tertulis ada dua macam. Yang pertama ada soal memilih jawaban. Dalam soal memilih jawaban ada 3 indikator. Yang pertama ada pemilihan ganda, pilihan ganda. Yang kedua ada 2 pilihan, benar atau salah, dan iya atau tidak. Yang ketiga ada menjodohkan. Dan selanjutnya ada soal dengan menyuplai jawaban. Ada terdapat 3 indikator juga. Yang pertama isian atau melengkapi. Yang kedua ada jawaban singkat atau pendek. Dan yang ketiga ada soal uraian. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Yuliana Kumalasari. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit lanjutan dari Intan Duratul Awaliyah. Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat. Tes pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami, dan tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut peserta memahami dan mengorganisasikan gagasannya. Selanjutnya ada penilaian proyek. Penilaian cara ini dapat dilakukan mulai perencanaan, proses selama pengerjaan tugas, dan terhadap hasil akhir proyek. Sehingga guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitiannya juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian ini dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek atau checklist ataupun skala rentang atau rating scale. Selanjutnya ada beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek. Yang pertama yaitu penelitian sederhana tentang air di rumah. Yang kedua yaitu penelitian sederhana tentang perkembangan harga sembako. Setelah itu ada penilaian produk. Teknik ini dalam penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Yang pertama yaitu cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Yang kedua yaitu cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses portofolio. Nah, penilaian ini di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio, yaitu tidak semata-mata merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi juga digunakan oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik di dalam satu map atau folder. Selanjutnya, berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan pada peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Tentukan kriteria peserta didik agar dicapai kesepakatan. Mintalah peserta didik memulai menilai karyanya secara berkesinambungan. Lalu setelah itu, karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan. Pada peserta didik dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio tersebut. Lalu ada penilaian diri. Nah, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, yaitu menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian. Dapat berupa pedoman penskoran, dapat tanda cek, atau skala rentang. Selanjutnya, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian dirinya.
Lalu, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Lalu, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak itu. Nah, perlu dicatat bahwa tidak ada satupun alat penilaian yang dapat mengumpulkan informasi, prestasi, dan kemajuan belajar peserta didik secara lengkap. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan gambaran atau informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang. Lagi pula interpretasi hasil tes tidak mutlak dan abadi, karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang dialami oleh mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penilaian belajar inklusi. Yang pertama yaitu menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Agar pelaksanaan asesmen dapat dilakukan secara efektif, maka diogianya guru harus terlebih dahulu memahami tahap kompetensi dan pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu. Ini penting dilakukan untuk mengetahui dengan jelas keterampilan-keterampilan apa yang telah dikuasai siswa. Secara teknik, guru lebih dapat melakukan melalui asesmen tugas dalam kegiatan pembelajarannya di sekolah. Selanjutnya yaitu menetapkan perilaku apa yang akan diakses. Asesmen perilaku diawali dari tahap yang paling umum menuju tahap yang khusus. Perilaku umum menunjukkan pada rentang kompetensi siswa dalam penguasaan materi kurikulum. Misalnya, pada mata pelajaran bahasa mencakup kompetensi dasar untuk semua aspek bahasa. Sedang yang khusus mungkin hanya pada aspek membaca saja. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan pembelajaran khusus untuk jangka pendek dan jangka panjang. Di sini guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran khusus bagi anak dalam jangka pendek. Secara spesifik, misalnya dalam aspek membaca atau mengeja dalam pembelajaran bahasa. Tetapi harus tetap berkontribusi pada tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu memilih aktivitas evaluasi. Guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan itu untuk evaluasi dalam rentang kompetensi umum atau kompetensi khusus juga. Evaluasi kompetensi umum lazimnya dilakukan secara periodik atau semester. Nah, sedangkan untuk kompetensi khusus sebaiknya dilakukan secara formatif atau berkesinambungan. Pengorganisasian alat evaluasi. Hal ini perlu dilakukan berkenaan dengan evaluasi pendahuluan yang mencakup identifikasi masalah, pencatatan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi, dan evaluasi keterampilan-keterampilan tertentu lainnya. Setelah evaluasi awal dilakukan, selanjutnya ditentukan dengan tujuan strategi pembelajaran serta implementasi dan pemantau kemajuan belajar siswa. Pencatat kinerja siswa. Nah, di sini ada dua hal mengenai kinerja siswa yang harus dicatat oleh guru. Yang pertama yaitu kinerja siswa pada pelaksanaan tugas sehari-hari dan penguasaan keterampilan secara keseluruhan, yang umumnya dicatat pada laporan kemajuan belajar siswa. Nah, di sini pembahasan dari kami sudah selesai, maka dari itu saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Di sini terdapat beberapa kesimpulan. Terdapat beberapa teknik atau metode yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Beberapa di antara yang dapat dijelaskan di sini adalah melalui observasi, tes formal dan informal, wawancara, dengan dukungan beberapa instrumen seperti checklist ataupun skala penilaian. Nah, yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara seksama terhadap aktivitas belajar siswa, seperti cara belajar, kinerja perilaku, atau kompetensi yang dicapai. Yang kedua ada tes formal. Tes formal ini sesungguhnya merupakan suatu bentuk tes yang telah berstandarkan, yang memiliki acuan norma ataupun acuan patokan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Tes demikian umumnya dikembangkan secara global atau menyeluruh oleh para ahli di bidangnya. Dalam konteks asesmen pendidikan, anak-anak berkebutuhan khusus sesungguhnya kurang cocok untuk dilakukan
jika tidak dari tujuan yang sangat spesifik dan mencakup persoalan-persoalan pendidikan yang unik yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus secara individual. Lalu tes informal adalah suatu jenis tes yang sangat bermanfaat dan sangat sesuai untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kompetensi dan kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus. Nah, tes ini umumnya dipersiapkan dan disusun sendiri oleh guru serta digunakan secara intensif untuk mengetahui kompetensi-kompetensi khusus pada anak. Dalam kaitannya dengan asesmen, ada beberapa bentuk yang sering kali digunakan, yaitu checklist, tes buatan sendiri, ataupun berupa close. Baik teman-teman, mungkin hanya segitu penyampaian materi dari kami. Mohon maaf atas keterbatasan materi atau kekurangan dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.